Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, itulah kasih-Mu bagi kami. Tidak terbatas kuasa-Mu mengalir bagi setiap hati umat-Mu hari ini. Engkau tidak dapat dibatasi oleh apapun ataupun siapapun. Engkau bekerja, berkarya sesuai dengan pekerjaan-Mu, Roh Kudus, di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami dipulihkan, batin kami disembuhkan, sakit kami disembuhkan,
hidup kami yang terbelenggu dilepaskan dan dibebaskan. Terima kasih buat semua yang Kau kerjakan bagi kami sampai hari ini. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, bahkan yang belum pernah timbul di hati kami, Kau berikan bagi setiap kami yang mengasihi. Sungguh kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Sungguh kami bangga menjadi milik-Mu. Sungguh kami bahagia menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan bersama, Engkau Tuhan yang mengerti. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau Tuhan yang memahami dalamnya relung hati Kau tahu. Kau mengasihi. Ada berapa banyak orang percaya di sini? Katakan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Katakan, aku percaya. Katakan, Engkau sanggup. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Katakan, apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku. Oh, itu yang Kau sediakan bagiku. Kau Tuhan yang mengerti.
jamah setiap hati kami. Yang kering Tuhan, boleh dibasahi kembali. Yang sudah mulai putus asa diberi semangat. Yang patah diluruskan, disambung kembali. Dan diberikan kemenangan, harapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, supaya hari ini dimanapun saudara-saudara kami beribadah, khususnya di tempat ini, Engkau lawat berikan firman-Mu yang hidup seperti tiang awan, tiang api yang menuntun kami, seperti mana yang turun dari surga, yang menyegarkan, menguatkan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan, khususnya kepada Pak Johan juga, dan beberapa teman kami, Pak Stefanus, maupun Pak Rudi, maupun Dr. Jane, dan semuanya Tuhan. Kami tidak bisa sebut satu persatu. Tuhan tolong, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa artinya kita memiliki Kristus? Jikalau kita tidak memiliki karakter Kristus. Saudara, kalau kita memiliki karakter Kristus, bukan berarti kita punya Kristus, tapi kita menjadi milik Kristus. Itu penting sekali. Apa artinya, saudara? Kalau kita punya Roh Kudus, kita punya karunia Roh Kudus, tapi kita tidak memiliki buah daripada Roh Kudus itu sendiri. Seperti kita punya sebuah tanaman, tetapi tidak pernah menghasilkan buah itu sendiri. Kalau tidak ada buah, berarti ada hama, ada serangga. Saudara akan memotong setiap hari, belum membersihkan ranting yang jatuh. Itulah kehidupan kita kekristenan yang tanpa sadar kita sepertinya diperbudak, saudara. Bahwa kita sepertinya kita punya tanaman, kita senang dengan tanaman itu, tapi tidak pernah berbuah. Kita harap, kita nyapu, tidak berbuah. Itulah orang-orang yang punya karunia Roh Kudus. Ngomong punya Roh Kudus pasti karena punya karunia. Tetapi kalau mereka tidak punya buah roh, itu tidak ada artinya. Kembali lagi, kita perlu memiliki karakter Kristus. Itu perlu. Dan harus. Karena kalau kita memiliki karakter Kristus, saudara, berarti kita bukan cuma punya Kristus, tapi kita dimiliki Kristus. Banyak orang berbicara hal-hal yang banyak sekali. Sama dengan saudara, kalau kita lihat, kita punya rumah. Seindah rumah itu apapun juga. Tapi kalau pemiliknya, saudara, mungkin ya pemiliknya gitu loh, tidak bisa bersuka cita, mukanya cemberut, menggerutu terus, saudara, marah terus, mama contoh ya. Terus anjingnya pun juga, saudara, gelisah, gonggong saja. Rumah walaupun dari jauh, orang itu nggak lihat indahnya lagi. Yang diomong, ngapain punya rumah seperti itu? Yang dilihat adalah hal yang buruk itu. Kalau kita punya rumah, saudara, jangan lupa bahwa kita bukan cuma punya rumah, tapi kita menjadi bagian dari keindahan rumah itu sendiri. Walaupun rumah itu tidak seindah daripada orang lain, tapi kalau kita, saudara, menjadi bagian dari keindahan rumah itu sendiri, itulah namanya, saudara, bahwa kita bukan cuma punya rumah, namun kita ada di dalam rumah itu sendiri. Banyak orang, saudara, punya rumah, tapi dia tidak menjadi bagian dari rumah itu sendiri. Demikian keluarga. Kita punya keluarga. Kita punya gereja. Kita punya Tuhan. Kita punya iman. Tapi kalau kita tidak menjadi bagian dari gereja itu, tidak menjadi bagian dari Tuhan itu, tidak menjadi bagian daripada keindahan daripada itu sendiri, tidak ada gunanya. Makanya Tuhan selalu berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. Walaupun, saudara, berarti itu ada masalah, tantangan.
disuruh bersukacita. Supaya kita menjadi bagian dari surga itu. Walaupun saudara kita ini punya masalah, dikatakan tetaplah berdoa. Kenapa? Karena kita bagian dari itu sendiri. Mengucaplah syukur dalam segala hal. Kenapa, saudara? Karena kita menjadi bagian dari Tuhan, itu rencana Allah, kita ada di dalamnya. Amin. Jadi jangan saudara cuma mendengar, mungkin orang lain itu tidak baik, saudara. Sama dengan saudara yakin enggak kalau suatu hari kita masuk surga? Yakin. Itu satu teori, satu kebenaran, satu doktrin yang kita terima. Barang siapa percaya pada Tuhan, ya, dia akan diselamatkan. Dan Tuhan pergi ke surga untuk menyediakan rumah. Saudara yakin ke surga? Yakin. Tapi belum ke surga kan? Tapi yakin sudahan. Artinya di sini, walaupun kita belum sampai ke surga, karena ada keyakinan, artinya di sini surga harus ada di dalam hati kita. Amin. Surga harus ada di dalam hati kita. Karena kita yakin akan ke surga, berarti surga itu sudah ada di dalam hati saya. Demikian kalau saudara berdoa, saudara yakin gak dengan doa saudara? Yakin, kalau saudara berdoa dan saudara yakin, berarti itu sudah ada dalam dirimu dan itu akan diberikan, betul nggak? Artinya di sini berarti saya akan ke surga, tapi surga sudah ada di hati saya. Saya berdoa dan saya percaya sudah menerimanya, tapi itu akan diberikan. Luar biasa nggak? Dan kalau saudara belum mendapatkan sesuatu, tapi sesuatu sudah ada di dalam hati dan pikiranmu. Itulah namanya iman yang sehat. Dan kita menjadi bagian dari iman itu sendiri. Iman itu hidup, saudara. Jangan sampai iman itu menyendiri dan saudara tidak menjadi bagian dari iman itu sendiri. Saudara berdoa, saudara tidak menjadi bagian dari doa itu sendiri. Kita harus tahu bahwa apa surga, apa yang Tuhan lakukan, kita ada di dalamnya. Sebab itu saudara, waktu saya buka gereja ini, sebelumnya tahun 2004, gereja ini tahun 2006, di Singapura dimulai dengan cuma 25 orang. Tuhan sudah memberi nama blessing in the spirit. Ketika Tuhan memberi nama Yakub menjadi Israel, itu membutuhkan perjuangan yang berat. Dia bergumul dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, sudah pagi, fajar melepaskan aku. Tetap Yakub pegangi kakinya. Dia tetap tidak mau lepaskan. Saudara, Tuhan marah, dia pukul pangkal pahanya. Saudara, pangkal paha dipukul biasanya biasa. Tapi saya pernah sakit nih, saudara. Hanya cuma karena ototnya keras, sarafnya tergencet, duduk sakit, makan sakit, kepala sakit, saudara, duduk, semua tidur sakit. Bayangkan, gak enak sekali. Sampai saya makan tuh berdiri sampai kepala gak mau dan kayak gitu, saudara. Naik pesawat ngantuk, langsung sakit lagi. Bayangkan, itu perjalanan 8 jam terseksa, ngantuk sakit. Tapi apa yang dilakukan Daud? Apa itu Yakub? Walaupun sakit luar biasa, di tempat yang paling sakit, seakan-akan satu lumpuh, tapi dia tidak mau lepaskan. Sebelum engkau memberkati aku nggak mau lepaskan engkau. Akhirnya Tuhan tanya, siapa namamu? Yakub. Mulai hari ini Israel. Amin. Untuk mendapatkan nama itu, pergumulan sampai luar biasa. Dan itu bukan satu penglihatan biasa. Tapi akhirnya dia terpincang-pincang setelah keluar. Loh, orang ini habis berdoa ketemu Tuhan kok malah cacat, saudara. Jangan melihat fisik kita semakin tua, saudara. Tapi yang melihat bagaimana Allah mengubah hidup kita. Fisik kita, saudara, mungkin ya akan bisa berubah. Tetapi percayalah bahwa kita ini ada Tuhan dalam hidup kita.
Ketika kita punya anak, saudara mau bilang apa sama tetangga Pak RT? Aku punya anak Pak RT, mau pakai nama apa? Jalan ini Kembang Sari, kalau kita kasih Kembang Kuning ya. Woi, Kembang Kuning itu kuburan Surabaya, saudara. Gak mungkin. Saudara akan tanya sama orang kiri kanan, saudara lihat buku kiri kanan, saudara mikir yang bagus, arti yang bagus. Padahal belum tentu anaknya bagus juga. Ya, toh? Tapi kan selalu milih yang terbaik. Demikian saudara, gereja ini anaknya Tuhan. Karena dia beri nama blessing in the spirit. Saya tidak sembarangan memberi nama. Banyak orang mungkin sembarangan memberi nama. Tapi saya tidak. Karena Tuhan yang memberi nama. Dan inilah Tuhan itu menganggap gereja ini dan saudara adalah anaknya. Kita lihat dulu firman Tuhan. Temanya kasih dan menyelamatkan jiwa. Kasih dan menyelamatkan jiwa. Mari kita lihat ayat pertama. Yaitu Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, kehendak Bapa yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Supaya jangan ada yang hilang. Berarti Tuhan ingin menjaga mati-matian. Amin. Walaupun dia maha kuasa, saudara, dia tetap menjaga lu. Kenapa? Karena kita dikasih free will. Kita dikasih kebebasan. Kita dikasih kebebasan. Kita mau murtad, kita mau jahat di tengah gereja, saudara. Tetapi sebenarnya Tuhan itu, saudara, sudah betul-betul dikatakan dia menjaga kita. Kita punya free will begini, Tuhan kirim Roh Kudus, kita mau ke situ, Tuhan kasih firman Allah. Saudara, ada suami istri yang masih muda di gereja kita. Dia sudah semalaman sudah mau cerai, saudara. Persoalannya besar sekali. Aduh, saya nggak bisa cerita lah. Pokoknya gede sekali lah. Sudah ribut, orang tuanya ribut, mertua ribut semua. Adik-adik iparnya bilang cerai, semuanya ngomong begitulah. Dia hari itu datang di gereja terakhir. Udah. Ini pendeta-pendeta biasa, saudara. Teman kita biasa. Kalau saudara mau dengar dia khotbahnya, mungkin nggak sampai 10 menit, saudara bisa nyenyak tidur gitu. Nah, jadi bagi orang yang tidak tidur, cari dia lebih cocok. Tapi bagi orang yang senang dengar firman, nggak cocok, saudara. Dia ngomongnya biasa saja. Tiba-tiba dia nyelonong. Jangan cerai ya. Siapa yang cerai? Kaget, saudara. Orang kaget. Seakan-akan ngomong. Sudah selesai. Satu hari saya ketemu dia. Gimana kabarnya? Saya dengar ada masalah. Saya ini sudah mau cerai, Pak. Loh, kenapa? Iya, sudah tidak bisa diatasin. Tapi hari itu saya ke gereja. Firmannya tiba-tiba ngomong soal itu. Belok ngomong cerai, saudara. Akhirnya saya tahu Tuhan bicara kepada saya seperti itu. Berarti manusia punya free will. Manusia punya keakuannya, keegoannya, kemauannya. Belum sekitar-sekitarnya, belum kerugiannya. Belum melihat masa depannya yang sangat berat sekali. Jadi putusannya cuma satu, sudah kita pisah saja. Mungkin begitu, saudara. Atau putusannya kita mau tinggalkan Tuhan. Atau putusannya kita nggak berdoa lagi. Atau putusannya apa saja kita nggak tahu. Tetapi Tuhan masih menjaga kita. Saudara, kalau kita tidak ada free will, Tuhan nggak perlu menjaga lagi. Amin. Kalau dia menjaga, capek nggak? Seorang baby sister itu kalau jaga anak, capeknya luar biasa. Gitu. Makanya banyak orang kalau jaga anak, paling gampang, dia beli obat tidur. Setiap kali rewel kasih obat tidur kecil udah. Tidurnya nyak. Lama-lama anaknya cuma lalu, saudara. Bingung semuanya. Kemarin saya melihat ada seorang yang mengasuh anak.
Dia naik di lantai atas, dia turun. Turun saudara, turun mainan di bawah. Rumahnya di tingkat berapa? Tiba-tiba saudara, kemudian dia naik ke atas, kan kembali ke apartemen. Babysitternya bawa ini, tempat duduknya anak main-mainan roda itu loh, jalan. Lah anaknya masih ditekan di nomor itu, nomor apa namanya itu, tekan-tekanan itu, liftnya, tombolnya itu. Gitu. Babysitternya keluar gini, loh kok nggak ada, pintunya nutup. Saudara, dia nggak bisa, bingung dia. Anaknya juga bingung. Bingung sekali anaknya, ada orang masuk. Saudara, anaknya bingung-bingung. Yang orang masuk juga nggak ngerti. Dibiarin aja, sampai ke tinggi. Dari tinggi, itu rooftop. Anak itu jalan, jatuh. Papanya itu lihat dari jendela, anak itu melayang, turun. Gak bisa apa-apa. Free will. Betulnya, kelalaian. Tapi Allah itu menjaga kita. Itu gak gampang-gampang, saudara. Betul-betul dia teliti. Sampai sehelai rambut kita jatuh pun, dia hitungnya. Dan dia menetapkan langkah-langkah kaki kita. Dia memberikan visi, memberikan firman Allah. Sebab itu gereja bukan cuma seremonial. Gereja bukan cuma datang hanya wajib sebagai seorang beragama. Bukan. Gereja itu memberikan pandangan dari Tuhan untuk memberikan nasihat. Karena Tuhan itu bukan karena maha kuasa terus saudara dipinggirkan gitu aja cukup. Tidak. Dia maha kuasa. Tapi saudara punya free will. Ini benturan. Antara kehendakku dengan kehendak Allah itu benturan. Disitulah saudara, walaupun Allah itu maha kuasa, tapi dia tetap kerja lebih keras daripada saya seorang pendeta. Lebih keras dia saudara. Sebab itu jangan pernah menyakiti hati Tuhan lagi. Segala sesuatu yang bisa kita selesaikan baik, ayo kita selesaikan baik. Saudara, Allah tidak pernah sibuk, tidak pernah kerepotan, Allah tidak pernah capek, tapi Elia selalu berkata, Elia Nabi besar berkata, jangan kau lelahkan Allahku. Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah capek. Tetapi Elia berkata, jangan kau lelahkan Allahku. Artinya apa saudara di sini? Bukan berarti Allah pasti lelah. Saudara, segala persoalan, mari kita selesaikan dengan baik-baik. Karena kita punya firman Allah, kita punya Roh Kudus, kehendak kita harus dilebur kepada kehendak Allah. Yesus waktu mau mati juga dia berkata, kalau boleh cawan ilahi daripadaku. Free will itu ada. Karena dia telah meletakkan kealahannya. Dan dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, seorang manusia. Dan taat sampai mati. Free will ada. Maunya tidak mau, tapi ketaatan itulah. Dia mulai mengalahkan egonya. Makanya firman Allah berkata, sangkal diri pikul salib. Saudara, mungkin kalau kita mau bikin masalah di rumah, kasihan anak istri kita, kasihan suami kita, kasihan mertua kita, kasihan orang tua kita, bahkan kasihan tetangga kita juga. Malam-malam ribut piring, klomplang. Nggak enak rasanya. Betul nggak saudara? Kita nggak ngomong kasihan Tuhan, Tuhan memang mengasihi kita. Tuhan tidak pernah lelah, saudara mau minta apa saja. Saudara mau ribut, mau cerai, mau apa saja, Tuhan bisa persatukan. Dia mampu, tetapi ingat kita punya free will loh. Kita punya kemauan, kita punya ego loh. Dan itu dikatakan, jangan kau lelahkan Allahku. Bukan berarti Allah itu bisa lelah, tidak. Apa yang bisa kita selesaikan baik, ayo kita selesaikan baik. Amin. Kalau kita bisa berdamai, jangan berkata begini, Tuhan, buat aku damai. Dengar firman damai kok suruh aku damaikan kamu. Ya kamu yang harus damai. Benar saudara. Nah disinilah saudara diajar supaya kita ini, kenapa di gereja harus belajar firman Allah. Itu pentingnya. Jadi di gereja bukan cuma beribadah. Supaya free will kita, kemauan kita, ego kita tuh terus dikalahkan. Tapi saya ngerti Pak, saya dengar khotbah ini 100 kali. Belum tentu 100 kali kita mengalahkan ego kita. Padahal kalau kita bisa dengar 5 kali, itu 5.000 kali kita harus mengalahkan. Minimal begitu mestinya, ego kita. Bukankah kita berkelahi di gereja semua, di gereja maupun antar pendeta semua.
Itu masalah cuma satu, free will, ego kita, kehendak kita itu yang menghancurkan kita. Oleh karena itu dikatakan bahwa Allah, kita lihat ayatnya tadi ya. Dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, Yesus. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang. Gitu loh. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhirnya, jangan supaya hilang. Mestinya Allah tidak usah ngomong gitu. Apa yang salah padaku, beres. Jangan sampai hilang. Bapak mungkin ngomong, tak serahkan ya, jangan sampai hilang. Malaikat kerja keras, pendeta kerja keras, Yesus kerja keras, saudara. Roh Kudus dikirim kerja keras, mujizat dikasih, saudara. Luar biasa bukan? Seakan-akan Tuhan tidak maha kuasa. Dia maha kuasa. Kalau saudara mau jadi robot, dia mampu semua lakukan apa pada hidup kita. Mau diterbangkan sampai tinggi, turun lagi nggak apa-apa. Siapa yang mau terbang tinggi? Baru dikasih 10 meter sudah pingsan di atas. Betul nggak saudara? Karena kita punya free will. Makanya firman Allah selalu berkata, siapa yang ikut aku sangkal diri pikul salib, itu persoalannya dirimu. Jangan berkata Allah maha kuasa. Dia maha kuasa, maha mampu, maha kasih. Tapi dia maha adil. Persoalannya kita benturan dengan kehendak Tuhan ini loh. Jadi Tuhan seakan-akan Yesus itu lebih keras kerjanya. Bayangin berapa ribu gereja, berapa juta gereja. Belum pendetanya berantem pendeta. Pendeta sama istrinya berantem. Anak sama pendetanya berantem. Pekerja sama pekerja berantem. Istri, itu hitung-hitung itu. Tuhan bingung semua ngaturnya semua, saudara. Dia maha kuasa, dia bisa atur semua. Tapi dia tidak membuat hatimu langsung beres. Tidak. Dia kirim firman-Nya. Dia kirim Roh Kudus-Nya. Dia tuntun lagi. Tapi hati kita masih keras. Kenapa keras? Karena ego kita, Bapak Ibu. Ego kita. Makanya kasih menyelamatkan. Belajar segala sesuatu persoalan. Jangan bikin repot orang. Di gereja kita belajar firman Allah. Supaya segala sesuatu persoalan kita bisa selesaikan bersama Roh Tuhan dan firman Allah yang telah kita mengerti. Kalau kita bisa berdamai. Gak usah terus-terusan. Kalau kita harus rajin, mengapa kita harus malas? Amin. Kalau kita rendah hati, mengapa kita menjadi sombong? Gitu loh. Kalau kita bisa sungguh-sungguh, mengapa kita main-main? Gitu loh. Itulah hidupan kekristenan sesungguhnya. Kita lihat poin pertama. Menyelamatkan karena kasih. Kita lihat Yudas 1 ayat 23. Yudas ini bukan Yudas Iskariot. Yudas ini adalah Yudas, adik Yesus Kristus. Secara, saudara, yaitu dari Yusuf sama Maria. Yusuf sama Maria, saudara, secara daging melahirkan Yakobus, Yudas biasa, saudara yang nulis kitab ini. Yakobus yang nulis kitab Yakobus, bukan Yakobus Rasul, bukan. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Selamatkanlah mereka. Berarti kita mesti kerja keras. Amin. Kita mesti kerja keras. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas dari api. Kita ketika kerja keras, firman, Roh Kudus, Tuhan juga kerja keras. Amin. Dia ngubah saudara untuk menjadi percaya langsung sekejap bisa. Saudara. Tetapi persoalan kembali lagi. Hati kita ini belum tentu mau. Kita punya kehendak ini loh. Yang sulit. Kehendak kita ini loh yang ego. Kehendak kita yang duniawi, yang marah. Makanya kalau saudara punya Roh Kudus, tapi kalau saudara tidak memiliki karakter Kristus, tidak memiliki buah roh, jadi saudara itu masih setengah jalan. Bahkan mungkin tidak sampai setengah jalan. Ini pertama. Apakah saudara kerja keras? Ya. Tuhan lebih kerja keras lagi. Saudara ngomong, Tuhan ngubah hatinya. Amin. Orang itu masih keras, Tuhan rubah lagi. Roh Kudus masih kerja lagi. Saudara selesai, saudara lupa tidur di rumah. Tapi malam itu Roh Kudus memberikan mimpi, masih gak percaya lagi. Dibikin gelisah, gak percaya lagi. Dibikin ini, terus.
Masih nggak bisa, tiba-tiba ada ayat terbakar. Gitu loh. Karena orang nggak suka Kristen, saudara, mungkin Alkitabnya dibakar, Tuhan bilang, oh ya itu free will lah, nggak langsung dibunuh. Nanti urusannya di atas. Tapi kertas yang terbakar itu Tuhan ambil aja, dilempar ke orang itu. Kapan kamu bertobat? Kerja luar biasa nggak Tuhan Yesus? Kita kerja baru cuman nggak sampai 1%, dia 99%. Kita udah babak belur. Allah itu bukan nganggur, saudara. Tapi dia bukan berarti lelah seperti kita. Tapi jangan pernah lelahkan Allah. Artinya, mari bagian kita kerjakan dengan baik. Jangan lagi ada pertengkaran di antara kita. Jangan lagi ada ego. Belajar tadi dikatakan sama WL kita, yang tidak lama lagi jadi pendeta kelihatannya nih. Nah, diamini aja, kok malah dia bilang, benar Tuhan, gitu saudara. Jadi kalau bisa diselesaikan, selesaikan baik. Nomor 1, ngalah. Dan saling mengasihi, saling mengampuni dulu. Mengurangi banyak masalah. Amin. Selamatkan dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi kita saudara menyelamatkan mereka. Tapi kita sendiri harus ada rasa jijik dengan dosa. Jijik dengan dosa. Artinya dosa itu tetap ada dalam kehidupan kita. Karena kita selama ada di dunia ini. Godaan setan semua, kita ada free will soalnya. Hari ini dengan firman Allah, di depan pintu, saudara kesenggol apa saja, saudara pasti marah. Pasti marah. Ya toh. Buktinya saudara kalau di gereja, ini saya kasih contoh di gereja. Ada orang bawa minuman ini. Terus tumpah di kursi, saudara. Saudara para pekerja, gak tahu diri. Coba orang itu nuangkan, jatuhkan air di kafe. Jatuh. Loh, pegawainya bilang, ibu duduk saja, saya yang bersihin. Terus dikasih kembali airnya. Mana gereja, mana kafe? Betul nggak saudara? Bagi orang yang nggak sengaja, bagi orang yang baru nggak mengerti, ya kita tetap layani. Supaya dia sungkan. Bagi orang ngerti, jangan saudara coba, aku mau coba sih pendeta ini ke Safi apa enggak. Jadi saudara ini mau jadi pengetes atau bukan seperti itu. Sulit saudara. Makanya kalau kita punya Roh Kudus, punya karunia Roh Kudus, tapi kalau tidak punya buah roh, enggak ada artinya. Berarti kita masih belum dimiliki Roh Kudus. Kalau kita punya Kristus, tapi tidak punya karakter Kristus, kembali lagi, kita belum dimiliki Kristus. Makanya kita ada mega project karakter Kristus. Ada banyak hal saudara. Kita lihat dulu Mazmur 51 ayat 13 sampai 14. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Terus bawahnya. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Hutang darah apa? Kita nggak bunuh orang. Hutang darah itu kalau saudara berjumpa dengan orang. Dan saudara tidak memberitakan kebenaran firman Allah. Saudara hutang darah kepada dia. Ketika bertemu dengan temanmu baik, teman baik ini. Berjumpa, ini ada satu kisah. Berjumpa, dia ngomong baik sekali. Terus akhirnya orang bilang, sudah lama tidak ketemu, iya. Ini pasti dia pikir ada rencana Allah ini. Setelah ngomong-ngomong, wah kamu baik-baik ya. Gini aja deh, aku lagi ada perlu. Besok kita ketemu ya. Dia mau ngomong firman besok. Saudara, besok ketemu ya. Oke, bye-bye. Jalan. Baru dia jalan. Brak! Dia lihat. Temannya ketabrak mati. Dia nangis. Bukan karena kehilangan temannya. Dia nangis. Bukan karena nyawa itu hanya hilang. Dia nangis. Mengapa dia tidak memberitakan satu kata pun kepada orang ini?
Makanya Tuhan selalu berkata, kalau ketemu orang minimal berkata shalom. Salam damai sejahtera. Kalau orang itu terima, damai masuk. Kalau orang nggak nerima, damaimu masuk kembali kepada kamu. Kenapa orang nggak pernah punya damai? Karena kita nggak pernah berkata salam damai sejahtera. Gitu. Coba lihat orang-orang lain, orang Yahudi susah-susah tetap ngomong shalom. Coba saudara tetap orang-orang yang di seberang. Gitu loh. Kenapa dia hidupnya susah, di kampung tenang-tenang, berimbit-imbitan, air masih antri, betul nggak saudara? Tapi dia bisa berkekeluargaan, bukan karena kebenaran atau tidak, saya tidak bicara itu. Tapi minimal mereka berkata kata-kata itu. Yang walaupun di dalam bahasa yang berbeda. Gitu. Nah kita nggak pernah ngomong itu. Kita mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dengan bahasa-bahasa yang bagus, ya itu memang bagus. Tetapi itu bahasa surga. Amin. Gereja kita mau kasih, kita kasih. Mau kata apa, saya nggak tahu. Saudara mau cari kata-kata apa? Bisa aja ini. Mau kata-kata indah. Lebih baik tetap shalom saja. Amin. Itu kata-kata dari surga. Mau kata-kata manusia yang indah, indah apapun. Yang memukul hati manusia. Tapi tidak berdampak lama. Tapi kata shalom kelihatannya biasa. Dia menggaung di dalam hati. Mengubah masa depan orang itu. Karena itu firman tidak kembali sia-sia. Nah saya juga sama, saya selama khotbah ini, saya berkata begini, Tuhan saya bisa khotbah yang anu-anu aja. Tapi saya harus mengajar apa yang Tuhan mau. Supaya suatu hari saudara ada di tempat penghakiman, itu di Wahyu 20. Semua akan dihakimi. Ketika dihakimi, saudara berkata, Tuhan, kenapa Pak Fengki waktu khotbah itu kok cuma main-main aja? Kok cuma ngomong berkat mujizat aja? Kok tidak pernah mengajar saya? Saya dituntut, saudara. Saya dituntut. Makanya saudara senang tidak senang. Saya harus lepas dari utang darah saya. Saya harus mengajar apa yang memang Tuhan mau di firman-Nya. Bukan apa yang saya mau. Saya seorang pendeta ngerti firman Allah. Saya punya roh Tuhan. Tetapi saya masih punya kehendak sendiri. Saya punya ego sampai hari ini. Saudara, jangan dikatakan saya dewa. Betul nggak saudara? Bukan. Termasuk pendeta-pendeta yang lain. Kita masih bisa jahat, bila berdosa. Oleh sebab itu hati-hati. Makanya jadi seorang pendeta. Mesti sangkal diri terus. Lawan dirinya. Jangan berkata, oh itu pendeta bagus doanya. Saudara masih punya ego. Saudara. Kita harus tetap mengajarkan firman Allah dan tenggelam di dalam kasih firman Tuhan. Amin. Kita mesti lawan diri kita. Kita lihat hal yang kedua. Kasih Tuhan dalam kesesakan. Siapa yang tidak mengalami kesesakan? Pendeta sesak, menurut saudara. Loh, kok bisa Pak? Masuklah melalui pintu jalan yang sempit. Karena itu sesak juga. Betul saudara. Jadi kita ini berdesak-desakan. Jadi masuk di surga bukan lenggang kangkung ini saudara. Itu bahasa Surabaya itu kan ada jalan lain. Tapi lain di surga kita betul-betul berlomba-lomba. Gitu. Walaupun kita percaya Tuhan tetap harus berlomba-lomba. Jangan main-main dalam hidup ini. Termasuk pendetanya. Saya kemarin mengajar kepada saudara. Sebelum saya kasih ayatnya. Jemaat gak perlu jadi pendeta. Yang penting hatinya benar. Pendeta full time, belum tentu full heart. Betul gak saudara? Jemaat bisa lebih suci dari pendeta. Loh kok bisa Pak? Suci itu bukan berarti bisa dikhotbah di mimbar. Suci itu bukan berarti jabatan yang membuat suci. Itu hanya mengurangi dan tanggung jawab lebih banyak. Saul dipilih, tapi Saul dijatuhkan Tuhan. Yang milih Tuhan. Betul nggak saudara? Kesucian, kekudusan, saudara tetap jemaat tapi disebut orang kudus. Loh kok bisa Pak? Kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam doa. Kalau kita mau sungguh-sungguh dalam ibadah. Kalau kita sungguh-sungguh saudara melayani Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mendengar firman Allah. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Allah. Amin. Pendeta pun belum tentu sungguh-sungguh. Semua pendeta naik di mimbar ngomongnya pasti bagus lah termasuk saya. Nggak ada pendeta bilang, saudara,
Saya ini serampangan aja lah hidup, nggak usah pusing-pusing, nggak ada. Walaupun dia serampangan, dia bilang, harus benar. Saya kemarin ketemu saudara, banyak teman-teman saya. Waktu dulu saya ini ya, saya punya debt store ini, sama supermarket. Dulu, zaman dulu. Gitu. Saudara, dokter itu datengin, ya saya panggil dokter untuk karyawan saya. Dokter itu datang, Pak sakit apa Pak? Ini sakit apa? Sakit itu gampang kok. Dioperasi kecil gak masalah itu. Ayolah gitu. Itu dokter teman saya sekolah minggu, saudara. Berapa tahun kemudian sudah dia punya anak, sudah lupa, ketemu saya di Jakarta. Saya ketika pelayanan dia datang. Dia panggil saya, ya teman, karena teman ya. Gini, loh kenapa kamu gini? Ya kan kamu dokter, operasi kan gak apa-apa. Ngomong gampang, begitu. Aku juga takut. Saudara, jadi dia bisa ngomong orang gampang. Kok usah takut. Dia sendiri kita ngalami, dia takut juga. Amin. Jangan main-main loh. Jadi di sini untuk suci kudus, saudara. Kalau bisa jadi pendeta kudus, baguslah. Kalau bisa. Tapi minimal saudara duduk di situ, bisa jadi kudus. Sungguh-sungguhlah di dalam ikut Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Makanya kasih Tuhan dalam kesesakan. Mazmur 109 ayat 26. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Selamatkan aku sesuai dengan kasih setiamu. Kasih Tuhan itu selalu ada. Dia minta tolong saudara. Kepada Tuhannya. Dalam sini, dia merendahkan dirinya. Datang kepada Tuhan. Dia kalau tidak free will-nya diturunkan. Kalau egonya tidak diturunkan. Dia tidak mungkin datang ke Tuhan. Kalau dia merasa masih mampu. Aku lebih baik nipu orang. Aku lebih baik bohong di gereja. Aku lebih baik ini, lebih baik ini. Dia tidak akan pernah bisa minta tolong Tuhan. Saudara. Orang yang minta tolong Tuhan itu berarti orang yang telah meletakkan egonya. Amin. Meletakkan egonya. Dan mengandalkan Tuhan. Dalam kesulitan itu. Mazmur 31 ayat 7 atau ayat 8. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku. Ini hanya Tuhan cuma melihat sengsaranya saja. Dia bersukacita. Luar biasa enggak saudara? Saudara masih ngomong gampang Pak. Saya ini saudara pendeta biasa lah. Manusia biasa. Ketika orang sakit loh. Orang sakit. Saya datengin gini aja loh. Waduh terima kasih Pak Fengki. Belum sembuh kok terima kasih. Wah dia senang sekali. Karena pendetanya datang. Penyakit masih ada. Saudara. Apalagi kalau yang datang Tuhan. Amin. Kita masih sengsara ini. Aduh. Tuhan datang gitu. Nah. Waduh Tuhan senang. Terus Tuhan hilang. Ngapain datang kalau hilang? Apa pendeta kalau datang di rumah sakit. Terus pendetanya tidur di rumah sakit? Terus itu. Enggak lah. Jadi kadang-kadang saudara cuma mau lihat hasil, nggak mau lihat hubungan itu. Amin. Saudara selalu berkata hasil. Manusia dididik hasil. Kalau suami pulang nggak ada hasil, muka cemberut. Kalau suami punya hasil banyak, waduh istrinya tertawanya 30 cm. Semua orang selalu bicara hasil. Carilah saudara hubungan kita dengan Tuhan yang baik. Di tengah-tengah kesengsaraan dia bersuka cita. Karena Tuhan telah menilik. Telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Belum menolong. Belum ditolong. Tuhan cuma datang. Dalam penderitaannya. Sabar ya. Ada waktunya. Indah pada waktunya. Saudara pasti ngomong. Kapan waktunya? Sudah 4 tahun kurang banyak ya. Bayang Tuhan memperhatikan.
Kamu kok susah ya? Ya sabar dulu. Saya pendeta Tuhan melayani. Saya ini susah. Cuma dilihat gitu aja. Karena saudara mau keluar dari susahnya. Gak butuh lihat Tuhannya. Saudara harus lihat Tuhannya. Orang kalau mau mati, yang sudah pasti mau mati. Dia tidak ada harapan. Dia tidak butuh kesembuhan. Dia cuma mau butuh ketemu orang yang dicintainya. Seorang orang tua, dia mau mati, dia tunggu dulu. Dokter bilang, tidak bisa ini, semua waktu ini. Tidak mati 2 hari. Padahal sudah hampir mati, nggak mungkin. Tidak mati selama 2 hari. Gara-gara dia nunggu anak yang dicintainya. Atau orang yang dicintai datang. Begitu datang ketemu senyum. Mati. Padahal sakit. Itulah namanya saudara. Belajar dalam hidup ini, membangun hubungan dengan Tuhan. Gitu loh. Segala sesuatu ada dalam lingkungan Tuhan. Tetapi satu persoalan dalam hidup kita, selamanya saya bilang satu, bukan hanya iblis saja. Itu di luar kita lah. Persoalannya itu ada di diri kita sendiri. Ego kita. Prinsip kita. Kalau ego kita tidak dihapus, kita ketemu Tuhan. Saya ketemu Tuhan 2 kali, 3 kali. Tapi hidup masih sengsara begini. Waduh, saudara. Kalau konglomerat datang, presiden datang. Aku ketemu presiden 3 kali, tapi hidupku menderita. Presiden bilang, lebih baik lu tidak usah ketemu aku, lu pergi ke penjara sana. Betul saudara. Jadi saudara kalau mau ditemui itu saudara cuma minta hasil. Itu orang menghargai saudara itu jauh lebih penting. Amin. Orang sakit-sakit perang kakinya hilang, tangannya hilang. Begitu presidennya, panglimanya datang gitu. Dia bilang, senyum terima kasih. Padahal hilang. Karena merasa diperhatikan. Kita lihat Mazmur 57 ayat 1 aja. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Menderita ini. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku. Sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Saudara, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran ini. Dia tetap berlindung. Tidur di sebuah gua. Di dalam pelarian. Dia tetap Tuhan kasihani aku. Aku tetap berlindung kepadamu. Sampai selesai persoalan ini. Katakan amin dulu. Bukan berarti saudara mau cepat selesai. Sampai selesai. Katakan sampai selesai dulu. Kalau 5 tahun, nggak mampu Tuhan. Hati-hati saudara. Sampai selesai. Mau 3 tahun, mau 5 tahun, mau 7 tahun. Benar nggak saudara? Tetap berlindung kepada Tuhan. Hal yang ketiga saudara. Kasih Tuhan melindungi. Kasih Tuhan melindungi. Mazmur 17 ayat yang ke-7. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib ya Tuhan. Ya, Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Luar biasa enggak? Sudahlah, kalau anak sudah berontak sama kita. Kalau suami berontak sama kita. Kalau istri berontak sama kita. Namanya berontak itu sulit dipadamkan. Berlindunglah kepada Tuhan. Amin. Pemberontakan itu bukan karena orang tidak puas saja. Karena itu memang ada roh di dalam hati mereka. Karena pemberontakan pertama itu bukan ada di dunia. Ada di surga. Allah yang Maha Kuasa pernah diberontak. Saudara. Kurang apa dia duduk di atas tanah yang permai. Dia menjadi orang yang maksudnya iblis itu diberikan kedudukan tinggi luar biasa. Gitu. Kurang apa? Tidak ada kurang saudara. Tapi memang ada pemberontakan itu. Makanya firman Allah berkata, anak jangan berontak pada orang tua. Tidak gampang saudara. Tidak mudah ini. Saya ketemu sama teman saya satu. Dia ngomong sama saya begini. Sorry Pak Pendeta, saya ini adalah tipe pemberontak. Saya lihat ini, waduh, iblis kedua ini. Saudara, ngeri, mau diapapun juga.
Tapi sekarang saya susah Pak Pendeta. Bimbing saya. Bimbing. Mau cerai sama istrinya. Hidupnya dikejar-kejar orang. Dibimbing. Sampai dia berhasil. Sampai dia berhasil. Punya uang, rumah tangga bagus. Bisa khotbah, bisa pelayanan. Tetap berontak. Bukan karena soal uang. Bukan soal kurang perhatian. Saudara, hati-hati itu. Makanya jangan ada pemberontakan dalam hati kita. Kalau sudah ada pemberontakan dengan orang saja, berarti kita akan berontak kepada Tuhan juga. Amin. Hati-hati di situ, mesti belajar untuk taat. Gak gampang untuk melatih diri kita taat. Ya, sekali lagi Mazmur 57 dikeluarkan lagi sekali lagi. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan. Miktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran. Itu. Jadi Daud tahu dia akan dihancurkan. Dihancurkan dia sama Saul. Dia akan dihancurkan. Tidak mungkin tidak. Bukan cuma disakiti. Sampai berlalu penghancuran itu. Tidak tahu berapa tahun. Berapa tahun dia harus dikejar. Harus mau dibunuh. Mau dianiaya. Mau dikhianati. Sampai berlalu penghancuran itu. Saudara, kita nggak pernah dihancurkan orang. Mungkin kita cuma disakiti orang. Tapi saudara bisa nggak berlindung terus kepada Tuhan. Ketika dalam disakitin orang. Saudara, mungkin saudara ada waktu berlindung dalam rumah Tuhan dulu ke gereja. Saya ke gereja sama saja Pak. Tunggu dulu. Saudara, engkau harus belajar firman Allah. Bukan datang ke rumah saja. Lo kan rumah Tuhan Pak, enggak apa-apa. Kalau cuma ke rumah Tuhan, begitu gempa bumi, kenapa orang keluar semua? Lo kok diam semua ini? Begitu gempa bumi, rumah Tuhan aman ya saudara. Pasti saudara lari. Bahkan sebelum saudara lari, pendetanya lari duluan. Betul saudara. Jadi bukan soal rumah Tuhannya, pengajaran di situ yang penting. Amin. Pengajaran itu akan membimbing kepada saudara. Hari ini saya yakin saudara di tengah-tengah kehidupan kita, ini Tuhan akan datang tidak lama lagi. Saya mau ngambil waktu 2 menit untuk saudara telah merenungkan firman ini. Fokus dengan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Fokus. Ini pengajaran bagus. Fokus. Visinya apa? Banyak anak muda akan dipakai Tuhan. Dan banyak orang akan diberkati tanpa kita minta. Fokus. Kedua, akan ada pengangkatan. Kita siap nggak pengangkatan itu? Kalau saudara siap, orang tuamu bagaimana? Teman-teman bagaimana? Jangan sampai utang darah. Amin. Apapun yang dilakukan orang di sekitar kita. Fokus dengan visi ini. Sampai bukan penghancuran. Sampai visi itu terlaksana. Katakan amin dulu. Kita bukan kena penghancuran. Tapi kita dapat visi. Sampai visi itu terlaksana. Kita tetap berlindung kepada Tuhan. Mari kita pakai berdiri, kita berdoa. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan Kau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka sampai ke anak cucu. Biar kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali hati kita tidak tahan uji. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati,
bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.